Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Sarpedayat. Saya berasal dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang CEFAS Intelligent Security System, solusi cerdas untuk pemantauan keselamatan lansia. Oke, langsung saja. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang masalah utama dari CEFAS. Menurut saya, resiko pasien jatuh di ruang private sangat tinggi dan berakibat fatal jika terlambat ditangani. CCTV bersifat konvensional tidak efektif karena hanya bersifat merekam pasif dan menuntut pengawasan manusia selama 24 jam. Nah, permasalahan utama yang kami angkat adalah tingginya resiko pasien atau lansia mengalami jatuh, terutama ketika berada di ruang private seperti kamar tidur, kamar perawatan maupun kamar mandi. Nah, sementara itu CCTV juga bersifat konvensional yang hanya berfungsi sebagai alat perekam video, yang dimana artinya kamera hanya menyimpan rekaman tanpa mampu memberikan peringatan secara otomatis ketika terjadi kondisi darurat, yang akhirnya banyak insiden baru diketahui setelah beberapa menit bahkan beberapa jam. Kemudian sehingga meningkatkan resiko seperti cedera maupun angka kematian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan teknologi saat ini. Nah, untuk kelemahan teknologi saat ini, kamera AI pendeteksi gerak atau object detection standar hanya melihat kontak manusia. Terlalu sering memicu alarm palsu seperti mengira orang membungkuk sebagai orang jatuh. Hal ini membuat tenaga medis kesalahan dan akhirnya mengakibatkan alarm fatigue. Nah, saat ini memang sudah tersedia kamera AI yang mampu mendeteksi manusia. Namun, sebagian besar masih menggunakan metode object detection yang hanya mengenali keberadaan objek manusia melalui kontak atau bounding box. Teknologi tersebut belum mampu memahami postur tubuh manusia sebagai contoh. Ketika seorang membungkuk, mengambil barang, sedang jatuh, begitu juga ketika pasien duduk di lantai berlutut. Kesalahan seperti inilah yang disebut sebagai false alarm. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang solusi dari inovatif CEFAS. Dari solusi ini, CEFAS hadir sebagai sistem hybrid spatial AI. Sistem ini mengekstrak 33 titik sendi anatomi manusia atau 66 dimensi. Secara real time dikomunikasikan dengan deep learning dan logika filter spasial anti alarm palsu. CEFAS mengirimkan notifikasi darurat seperti jatuh, api, atau asap yang tingkat presisinya sangat tinggi langsung ke telegram ataupun petugas medis. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengembangkan CEFAS menggunakan pendekatan hybrid atau spatial AI. Berbeda dengan CCTV biasa, sistem kami mengekstrak 33 titik persediaan tubuh manusia, sehingga komputer dapat memahami postur tubuh secara detail. Data tersebut kemudian diproses menggunakan algoritma deep learning yang dikomunikasikan dengan rule-based logic, sehingga mampu membedakan aktivitas normal dan kondisi jatuh secara lebih akurat. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang masalah yang ingin CEFAS selesaikan. Nah, dalam masalah ini kami bedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada mitigasi titik buta dan akurasi kamera 2D, yang dimana cara merancang arsitektur AI kebal terhadap ilusi optik kamera 2D, seperti postur menggulung atau posisi close up ekstrim, agar dapat membedakan aktivitas normal dan insiden jatuh dengan tingkat presisi klinis tanpa memicu peringatan palsu. Dan untuk bagian kedua adalah penanganan ketimpangan data atau akurasi paradoks, yang dimana memurnikan dataset postur tubuh yang memiliki ketimpangan kelas yang sangat ekstrim, di mana data aktivis normal mendominasi hingga 99% model deep learning dapat berkonvergensi dengan sehat dan tidak menebak secara bias. Nah, untuk bagian ketiga adalah otomatisasi sistem peringatan dini atau multi ancaman, yang dimana adalah people land waktu nyata atau real time mampu mendeteksi 2 ancaman berbeda, seperti postur jatuh pasien dan bahaya lingkungan, seperti api atau asap, secara paralel sekaligus mendistribusikan bukti kejadian langsung perangkat seluler tenaga medis dalam hitungan detik. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah
competitive analysis dari Cefas. Untuk yang pertama yaitu adalah Realme. Nah, untuk kategori Realme ini dia memiliki smart CCTV yang dimana menggunakan deteksi gerak atau pixel based motion tracking, dasar atau pelacakan siluet manusia sederhana. Nah, untuk kekurangannya ini dia tidak memiliki pemahaman anatomi. Sistem ini akan membunyikan alarm hanya karena ada pergerakan mendadak seperti kucing lewat, tirai tutup, angin, atau pasien sekedar membungkuk. Angka false alarm ini sangat tinggi, sehingga memicu alarm fatigue. Selain itu, tidak ada deteksi api atau asap yang terintegrasi di dalam satu modul. Nah, untuk yang kedua ini adalah kategori wearable file atau detection. Contoh nyatanya adalah Apple Watch atau Garmin dengan file detection. Nah, untuk cara kerjanya ini, dia menggunakan sensor accelerometer dan gyroscope di pergelangan tangan atau mendeteksi benturan fisik yang keras. Nah, kekurangannya adalah sangat akurat, namun memiliki masalah adaptasi seperti user complaints. Lansia atau pasien demensia seringkali lupa, menolak, atau tidak nyaman memakai jam tangan pintar saat tidur atau ke kamar mandi. Selain itu, perangkat harus rutin diisi daya seperti ngecas atau charging. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah kategori Enterprise AI File Camera. Contoh nyatanya adalah Safety U, yang dimana menggunakan kamera AI khusus berbasis deep learning tingkat lanjut yang dipasang di dinding kamar, perawatan lansia yang dirancang khusus untuk mendeteksi pasien jatuh. Nah, untuk kekurangannya ini adalah solusi ini sangat mahal, membutuhkan biaya instalasi perangkat keras khusus dan biaya langganan server cloud yang masif. Produk ini menargetkan rumah sakit elit seperti Pantiureda Premium, skala enterprise sehingga tidak terjangkau bagi klinik lokal, puskesmas, atau fasilitas kesehatan skala menengah atau ke bawah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metrik perbandingan fitur. Nah, untuk fiturnya ini ada 5 bagian. Yang pertama itu adalah parameter Xiaomi Smart Camera atau Apple Watch Safety atau Cefas. Nah, untuk fitur parameter ini dia dapat metode deteksi. Nah, untuk Xiaomi dia dapat mendeteksi gerak atau pixel. Nah, untuk Apple Watch dia memiliki sensor fisik. Nah, untuk Safety U dia memiliki deep learning atau AI. Nah, sementara untuk Cefas dia memiliki YOLO F8 atau Media People Watch. Nah, untuk parameter sendiri kelebihannya ini adalah bebas perangkat tubuh. Sementara untuk Xiaomi Smart Camera yaitu ya, Apple Watch tidak, Safety U ya, sementara Cefas adalah ya atau ambient. Nah, untuk kelebihannya adalah resiko false alarm sangat tinggi untuk smart kamera Xiaomi, Apple Watch sedang, sementara untuk Safety U rendah, Cefas adalah rendah. Nah, untuk kelebihan selanjutnya adalah deteksi api atau asap. Untuk Xiaomi Smart Camera yaitu tidak ada, sementara Apple Watch tidak ada, Safety U tidak ada, sementara untuk Cefas terintegrasi dual thread. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah biaya implementasi. Untuk Xiaomi sangat murah, Apple Watch menengah, Safety U mahal, sementara untuk Cefas adalah murah atau edge friendly. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengembangan produk mock-up desain antarmuka atau tampilan kamera real-time atau live inference edge, yang dimana layar kamera tidak hanya menampilkan kotak bounding box atau YOLO, tetapi secara real-time menggambarkan kerangka data hijau atau skeletal mesh yang melekat pada persediaan tubuh pasien. Terdapat indikator S-score atau smooth score di sudut layar. Saat pasien beraktivitas normal, bingkai berwarna hijau yang artinya normal. Saat pasien oleng, bingkai menjadi oranye atau warning. Saat jatuh, bingkai memerah atau fail detector. Oke, selanjutnya adalah hasil pengembangan produk mock-up desain terbuka yaitu notifikasi darat Telegram API. Nah, untuk di bagian ini adalah kelebihan dari hasil pengembangan produk mock-up desain antarmuka dari Cefas, yaitu dapat dihubungkan atau terhubungkan dengan Telegram API Alert, yang dimana pesan masuk di aplikasi Telegram. Petugas medis yang berisi teks darurat seperti metrik probabilitas akurasi atau confidence score, dan disertai dengan gambar foto snapshot
momen kejadian secara langsung. Pesan diterima dalam hitungan kurang dari 3 detik setelah insiden jatuh atau api terdeteksi, memotong birokrasi komunikasi pelaporan. Nah, untuk keselamatannya sendiri adalah masalah detik. Oleh karena itu, SafeWatch tidak hanya menampilkan data historis, tetapi juga mengirimkan notifikasi API Telegram secara langsung ke layar smartphone petugas yang memastikan respon seketika saat terdeteksi indikator bahaya. Nah, itu adalah kelebihan dari hasil pengembangan produk mockup desain terbuka dari SafeWatch. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengembangan produk rasionalis pemilihan implementasi. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang implementasi yang digunakan pada SafeWatch. Yang pertama itu ada pendekatan hibrida YOLO. Terus yang kedua ada media people, yang ketiga ada deep learning MLP, yang keempat ada rule basic, dipilih alih-alih menggunakan model deep learning. Pemrosesan video murni seperti 3 dimensi atau algoritma CNN atau LSTM karena 3 alasan krusial. Yang pertama ada Edge completely friendly, yang dimana proses video frame by frame. Untuk deep learning membutuhkan kartu grafis atau GPU, peladen yang sangat mahal, dengan mengekstrak gambar menjadi angka tabular 66 dimensi atau spatial metric. AI SafeWatch menjadi sangat ringan dan dapat beroperasi mulus tanpa lag hanya dengan menggunakan spesifikasi komputer kelas menengah atau mini PC. Ini membuat sistem sangat cost efektif atau B2B atau SAS. Nah, untuk yang kedua adalah privacy preserving, yang dimana pemantauan ruang private, pertama seperti kamar tidur atau bangsa rahasia, memiliki isu privasi yang ketat karena model menembak berdasarkan posisi titik persendian bak, bukan menganalisis fitur wajah pasien yang beresolusi tinggi. Sistem ini jauh lebih menghargai batas privasi atau etika medis. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu adalah zero toleransi false alarm, yang dimana model AI murni seringkali tidak bisa dijelaskan. Jika AI salah menebak, developer kesulitan memperbaikinya. Dengan menggabungkan AI dan algoritma logika tradisional, pengembangan memiliki kendali manual seperti memblokir tebakan AI saat terdeteksi close up. Ini adalah fondasi mengapa sistem tidak mudah memicu alarm palsu. Oke, selanjutnya ini adalah dokumentasi dari web app atau user guide. Nah, untuk dokumentasi ini jadi si SafeWatch dapat dibangun dengan arsitektur modular yang rapi, seperti memisahkan logika inti melalui struktur file terstandarisasi. Nah, dari sinilah kalian bisa mengakses melalui QR atau kode QR sebagai berikut, yaitu menggunakan web app atau user guide. Oke, selanjutnya yaitu adalah rencana implementasi lokal atau rencana masa depan dari SafeWatch. Nah, untuk bulan pertama ini yaitu adalah persiapan dari mitra. Nah, untuk persiapan mitra ini yaitu membutuhkan optimasi model AI ke perangkat Edge atau mini PC dan penandatanganan MOU dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, untuk bulan ketiga sampai bulan keempat yaitu adalah instalasi dan uji coba. Nah, untuk instalasi dan uji coba ini pemasangan IP kamera dan shadow mode testing beroperasi sebagai 24/7 untuk mengukur latensi dan menekan rasio false alarm di lapangan. Nah, untuk bulan kelima sampai bulan ke-6 ini adalah evaluasi dan rilis. Nah, untuk evaluasi dan rilis ini fine tuning model berdasarkan variasi data lokal. Dilanjutkan dengan peluncuran komersial layanan B2B dan SAS. Nah, untuk rencana masa depan dari SafeWatch ini yaitu adalah pencegahan dini kebakaran, yang dimana sensor formal membaca lonjakan suhu, konsleting listrik sebelum api atau asap terlihat secara visual. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua adalah pemantauan gelap gulita atau zero visibility, memungkinkan media people mengekstrak 66 fitur
tulang dari siluet panas seperti pasien di malam hari tanpa perlu menyalakan lampu, menjaga kualitas tidur lansia. Oke, selanjutnya yaitu adalah Summary Safewas Intelligent Security, yang dimana ini adalah masalah fundamental terpecahkan. Safewas berhasil mengatasi kelemahan CCTV pasif dan tingginya false alarm pada AI konvensional yang selama ini memicu alarm fatigue di fasilitas kesehatan. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, itu adalah inovasi arsitektur hibrida, yang dimana sistem ini menggabungkan ketajaman visual dialog F8, presisi, geometri 66 fitur, media pipe, keadaan deep learning yang seluruhnya dijaga oleh spatial fusion logic atau anti-Gian health dan floor collapse untuk akurasi tingkat klinis. Itu untuk yang kedua. Sementara untuk yang ketiga adalah efisiensi dan privasi B2B Ready, yang dimana beroperasi secara ambien tanpa perangkat wearable dan komputasi yang sangat ringan. Di Edge Device, hal ini menjadikannya solusi pengawasan 24/7 yang aman bagi privasi pasien dan terjangkau untuk puskesmas maupun klinik UMKM. Nah, untuk yang terakhir itu adalah ekosistem terintegrasi. Tidak sekedar mendeteksi, Safewas adalah sistem utuh yang memadukan deteksi jatuh, ancaman lingkungan seperti api dan asap, analitik dashboard Streamlit, dan peringatan darurat seketika melalui Telegram API. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.